Kak Vian di mana ya? Kak Jones, Kak Jones, Kak Jones. Kak Vian dari mana? Aku tadi habis lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, Kak. Oh ya, itu Kak Jones. Yang itu namanya Saturnus. Nah, yang ini Kak, yang ini namanya Uranus, Kak. Kak Vian hafal ya? Hebat. Wah, Kak Jones bisa aja nih. Oh ya Kak, kita udah mau mulai ibadah loh, Kak. Iya, kita sapa adik-adik dulu ya. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik, Kak. Nah, kita sudah mau mulai ibadah nih. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan setelah minggu berarti kita dan guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam setiap keadaan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita loh adik-adik. Kak Jones. Benar banget Kak Vian. Di saat kita sedih adik-adik, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Di saat kita senang pun, Tuhan ada menyertai kita. Iya benar sekali Kak. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya tentunya. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku gayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kak Vian dan adik-adik di rumah, Tuhan Yesus kan menyertai kita di saat kita sedih, di saat kita senang. Tetapi Tuhan Yesus juga menyertai kita di saat kita berjalan kemana, Tuhan menjaga dan menyertai kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya Kak. Iya dong adik-adik, kita nyanyikan pujian Jalan serta Yesus setiap hari. Kita berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari adik-adik ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, bersama Yesus kita akan jalani hari-hari hidup kita. Puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri ya adik-adik. Kita menaikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Dan biarlah cerita firman Tuhan tertanam dalam hati kita selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Amin. Kita mau berdoa ya adik-adik, supaya cerita firman Tuhan dimengerti dan kita mau melakukannya untuk selama-lamanya. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Hai Nana, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih sih? Iya nih Saron, aku sedih. Aku kesepian tahu, nggak ada teman. Kamu tahu kan, sekarang lagi corona. Aku jadi nggak bisa main di luar sama teman-teman. Loh, kan ada mama
papa kamu. Iya, ada kakak kamu juga kan? Iya sih, tapi mereka semua sibuk. Mama papa sibuk dengan kerjaan. Kakak sibuk juga dengan kuliahnya. Jadi ya aku sendirian. Aku kesepian, seperti tidak ada yang peduli sama aku. Ih, jangan ngomong kayak gitu, Nana. Kamu harus tahu, Nah, kita itu nggak pernah sendiri. Karena ada satu pribadi yang selalu ada di samping kita. Dia itu Tuhan Yesus. Dia selalu bersama-sama kita. Dia selalu menemani kita. Dia selalu menyertai kita. Yang artinya kita tidak benar-benar sendiri, Nah. Oh iya ya, Saron. Iya, Nana. Bahkan kamu tahu nggak, waktu kamu sakit, Tuhan Yesus itu ada loh. Dia akan selalu menyertai kamu. Wah, berarti aku nggak benar-benar sendirian ya. Dan aku nggak benar-benar kesepian. Iya, benar sekali, Nana. Kita itu nggak pernah sendiri, Nah. Walau orang tua dan kakak kamu sibuk, ingat ya, masih ada Tuhan Yesus yang akan selalu menemani kamu. Wah, terima kasih Saron. Aku sekarang jadi sukacita kembali karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan aku. Iya, Nah, sama-sama. Kamu semangat ya. Ya udah ya, Nah, aku mau pergi dulu nih sama orang tua aku. Dadah, Saron. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang semangat. Karena kita anak-anak terang harus semangat. Haleluya. Adik-adik, tadi kalian sudah melihat tayangan panggung boneka nggak? Kasihan ya Nana, dia sedih karena dia nggak ada teman bermain. Dia orang tuanya juga sibuk, kakaknya sibuk, nggak ada yang bisa main sama dia, nemenin dia main. Kasihan ya, dia seperti orang yang kesepian. Tapi Sharon bilang kalau dia itu nggak kesepian karena Tuhan Yesus selalu menemani Nana. Sama seperti adik-adik juga, dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik dan juga menemani kakak. Puji Tuhan adik-adik, ada satu cerita di dalam firman Tuhan menceritakan bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia melangkah, bahkan Tuhan menepati janji-janjinya di dalam kehidupannya. Nah, cerita apakah itu? Cerita kisah tentang Yakub. Mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Wah, panjang banget ya. Tapi tenang adik-adik, kita hanya baca ayat 15 dan ayat 16. Nanti ayat-ayat yang selanjutnya adik-adik baca ya di rumah. Nah, begini bunyi firman Tuhan, kakak akan membacakannya. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15 sampai 16. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dan adik-adik tahu, kisah ini menandakan bahwa waktu itu Yakub pergi ke rumah Laban. Itu atas kehendak Tuhan, Yakub pergi ke rumah Laban dan dia mau tidur di situ. Dia alaskan kepalanya, dia letakkan kepalanya di atas batu menjadi alas kepalanya, lalu membandingkan dirinya di tempat itu. Tiba-tiba dari saat itu adik-adik, Tuhan menampakkan dirinya melalui mimpi. Yakub bermimpi, dia melihat tangga yang sangat panjang. Dia melihat tangga yang sangat panjang dan di situ ada malaikat turun naik di tangga itu. Dia melihat tangga, kemudian Tuhan berkata seperti itu, bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan akan melindungi dia kemanapun dia pergi. Nah adik-adik, karena Yakub adalah orang yang
selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, dia selalu mengingat keberadaan Tuhan dalam hidupnya, dia juga orang yang menyesali perbuatannya jika dia bersalah, dia berdosa, dia cepat-cepat menyelesaikannya di hadapan Tuhan dengan cara dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu menyertai dia, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, Tuhan menyertai kehidupan Yakub. Dan apa yang menjadi janji-janji Tuhan kepada Yakub, Tuhan menepatinya. Apa yang Tuhan firmankan dalam kitab Alkitab ini, Tuhan menepatinya dalam kehidupan Yakub. Tuhan memberkati Yakub, Tuhan tolong masa depannya, bahkan Tuhan memulihkan keadaannya dengan kakaknya sehingga dia menjadi bangsa yang besar. Yaitu dia menjadi bangsa yang besar dan kita merupakan keturunan-keturunan daripada Yakub rohani. Haleluya adik-adik. Yakub menerima janji Tuhan pada waktu dia di Betel, adik-adik. Pada waktu dia di Betel, saat ini juga dia menerima janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu bukan hanya untuk Yakub, adik-adik. Janji Tuhan bukan hanya untuk Yakub, tapi janji Tuhan itu untuk mereka yang hidup dalam Tuhan. Untuk mereka yang hidup dalam Tuhan, untuk mereka yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan melalui kisah Yakub ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti kisah di panggung boneka tadi, bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita saat kita belajar, saat kita sedang sedih, apalagi saat kita sakit, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa sendiri, karena ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Kemanapun adik-adik melangkah, apapun yang adik-adik sedang alami sekarang, entah adik-adik sedang bersuka cita, ataupun adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang sakit, atau orang tua adik-adik sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa apapun yang kita alami. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik, sama seperti Tuhan menyertai Yakub, Tuhan menyertai anak-anaknya dalam setiap keadaan anak-anaknya. Pada saat belajar atau apapun itu, Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Nah adik-adik hafal ya. Ayat hafalan ini sangat pendek adik-adik, makanya itu sebabnya kita hafal bersama-sama. Ayat hafalannya terambil di dalam Nah adik-adik harus hafal ayat ini ya, biar adik-adik itu tidak perlu khawatir saat adik-adik takut, saat adik-adik merasa kesepian. Ayat ini akan Roh Kudus ingatkan buat adik-adik bahwa kita tidak benar-benar sendiri, Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Terus luangkan waktu adik-adik untuk ikut sekolah minggu ya. Luangkan waktu 30 menit untuk selalu mengikut sekolah minggu. Karena kita membutuhkan penyertaan firman Tuhan dalam kehidupan kita di minggu-minggu yang baru. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang masih terus kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami, baik hari kemarin, minggu kemarin, bahkan tahun-tahun yang kemarin Tuhan telah menyertai hidup kami. Kami percaya bahwa minggu yang baru ini, di hari yang baru ini Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami, Tuhan akan terus menyertai kehidupan keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka melangkah, apapun yang menjadi usaha pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan akan terus menyertai dan Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan terima kasih, terus berikan kami sukacita dan damai sejahtera, terus sertai kami dimanapun kami melangkah. Bahkan Tuhan tolong kami dalam sekolah kami, biarlah senantiasa Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan di sekolah-sekolah kami boleh menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hai adik-adik. Hai.
selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah boleh beribadah bersama-sama, kita udah dengerin firman Tuhan, sekarang waktunya kita kreativitas. Kembali lagi bersama Kakak Vicky, dan minggu ini Kakak Vicky mau ajakin kalian untuk berkreativitas, tapi lihat dulu beberapa tayangan yang satu ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Dan Tuhan tolong sembuhkan Tuhan jamah Hana agar Hana boleh kembali sehat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Fanya mau belajar, Engkau bimbing Fanya supaya Fanya bisa belajar dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Fanya sudah berdoa. Haleluya, amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena di sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan Yesus sudah jaga Senlai sampai Senlai boleh ada di minggu yang baru ini. Tuhan Yesus tolong di minggu ini, Tuhan Yesus jaga Senlai, sertai Senlai di sepanjang minggu ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Senlai sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Matius 28 ayat yang ke-20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik yang di rumah, adik-adik udah lihat kan video yang tadi? Nah Kakak Vicky pengen ajak adik-adik untuk bikin video yang hampir mirip sama yang tadi. Misalkan kalau adik-adik punya permintaan khusus sama Tuhan, contohnya adik-adik sedang sakit, terus minta Tuhan Yesus untuk sembuhin, itu boleh. Atau misalkan adik-adik besok mau ulangan, terus adik-adik minta Tuhan untuk tolong adik-adik mau belajar supaya dapat nilai bagus, itu juga boleh. Nah, nanti videonya adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp yang di bawah sini. Dan jangan lupa, sehabis adik-adik bikin video adik-adik berdoa, adik-adik sebutin ayat hafalan yang untuk minggu ini. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini ada di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik boleh minta tolong nih sama papa mama atau saudara adik-adik untuk kirimin videonya ya. Nah, tapi jangan lupa setiap saat kita harus tetap berdoa. Jangan lupa ya. Dan Kakak Vicky tunggu video adik-adik. Sekian dulu kreativitas minggu ini. Kakak Vicky pamit. Sampai ketemu lagi di kreativitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!